Oke. Pak Dadan, sorry Pak, minta potongan yang itu Pak, Pak, sisaannya Pak, yang kecil Pak, di keranjangnya ya, 2 lembar Pak, yang agak lebaran dikit ya. Iya, sisaannya ya. Udah bisa posisinya pas nggak? Udah. Ini kok bawa baku ya? Baku itu kan, kalau enggak ini aja. Oh ini yang apa? Oh itu yang tebal. Ini tebal. No yang tadi yang kotak. Nah. Oke. Itu udah pas ini posisi gini. Kan mantul di kaca. Dan kelihatan di sini kok kelihatan. No, posisinya udah pas dapetnya. Udah, kayaknya udah tes juga. Ini biar enak bisa satu dikit deh. Nah. Ini enggak kelihatan. Aman. Potong-potong dikit mah. Rekaman itu cuma ini udah rekam terus. Iya. Oh, ntar kamu jadi mulai startnya dari mana? Udah, nanti pas jalan dikokak aja videonya. Ini mulai dari pertanyaan apa kamu? Oke, tapi paling buka dulu ya, Be. Oke, terus sabun. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih dulu nih karena udah mau diinterview ya, dan juga udah ngeluangin waktu buat kegiatan kita di hari ini. Nah, buat konteks, interview ini bakal digunakan untuk penyusunan skripsi dalam jurusan Information System dengan judul ya perancangan desain sistem dengan UX design pada perusahaan UMKM ya. Nah, melalui interview ini ya kita berharap ya bisa dapat jadi sesuatu positif dalam membantu progres pengembangan dari skripsi itu sendiri gitu. Nah, paling ya Niko bisa mulai dari tadi ya sekarang. Oke. Pertama-tama ya mau tanya sih tentang sejarah singkat tentang perusahaan ini itu gimana profilnya dan fokus apa sih yang ada dimiliki perusahaan ini. Bisa jadi kayak misalnya apa aja produk yang dijual, kapan berdiri, dan juga ya apa sih yang mau dikembangkan dari perusahaan ini ke depannya. Kita bergerak di bidang trading awalnya itu bergerak mulai di tahun 2000. Waktu itu kita tradingnya di bidang plastik, kaitan plastik. Terus waktu berjalan di tahun 2008 kita expand pengembangan ke produk jadi. Produk jadinya itu alas lantai, sebutnya tikar. Nah, produknya seperti ini, bahan baku utamanya dari EVA dan dimix dengan sheet film. Nah, komponen awal utamanya terdiri dari komponen EVA yang tebal rata-rata sekitar 1 sampai 2 cm, ukurannya 120 kali 2 meter. Awalnya ini harus diseset, ditipisin, jadi nanti akan jadi seperti ini produknya. Setelah tipis ini rata-rata kurang lebih 1,5 mili, baru melalui proses lagi namanya laminating, itu pengeleman. Melalui proses lem masuk mesin laminating. Nah, ini dikombinasikan antara film ini dan bahan EVA-nya di press. Nah, setelah melalui proses press itu dia baru
jadi stikernya. Nah, nanti hasil jadinya itu seperti ini, Eva yang sudah kita laminating, kita press jadi nempel, baru nanti di cutting lagi, pinggirnya di cutting, terus nanti listnya dikasih list pinggir. Nah, ini diproses di bagian jahit, kelilingnya semua dijahit. Nah, setelah itu setelah jadi baru kita packing, dan variasi motif ini puluhan macam. Jadi ada yang karakter anak-anak, yang karakter dewasa, macam-macam sesuai permintaan. Itu secara garis besar alur bisnisnya di sini. Oke. Nah, untuk saat ini selain tiket ini ya, kira-kira ada apa lagi sih produk yang dijual oleh CP Tajuk? Untuk selain produk tiket, kita juga jual sheet filmnya ini. Jadi kita juga ini ambil partai besar ke pabrik, terus kita juga jualin ke perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, yang industri-industri yang bikin stiker juga seperti kita, tapi yang skalanya kecil. Jadi kita jual sheet filmnya. Ukurannya sheet film ini 120 kali 500 meter. Cut dulu, ada bos papi, kamu mau uji dulu ya? Cut dulu. Ya, kayak salin ya. Ya. Produknya apa lagi kok? Terus papi mau itu doang. Oh, nggak apa, itu doang mah. So, nggak apa. Mau yang itu form itu dijelaskan juga. Nggak usah, mas. Itu kan produk produksi kan. Sebenarnya kita mengambilnya dari proses garis besar. Jadi kalau kayak pakai detail kayak gitu ya nggak usah terlalu dimention. Jadi cuma hanya sebatas ini yang tadi Dia dijelaskan oh, dulu kita ya. ada, misalnya tadi kayak kita ada Eva, ini ada film, bisnis simplicity, nanti kita tempelin, untuk jadi kita jahit-jahit ada proses tambahan tipis-tipis jadinya kayak gini. Itu jadi sebenarnya penjelasannya. Udah kan, simple. Iya. Simple itu kan. Nggak usah sampai kayak bahasa teknis atau yang Iya, udah kan. Terus, nah paling ada pertanyaan juga nih ya, kedepannya apa sih yang ingin dicoba untuk dicapai oleh CP Tajuk? Misalnya apakah ada mau improvement dari si cash flow atau bukan ada improvement dari segi R&D produk dan lain-lainnya? Ya, kalau untuk produk ya kita pasti butuh diversifikasi kan. Diversifikasinya itu yang ya, nanti pihak kita ada R&D yang lagi kita pikirkan. Kita jadi tidak hanya bergerak di bidang stiker satu macam bahan ini aja. Jadi itu yang kita masih juga lagi berpikir ke arah sana dan melihat peluang market di pasar seperti apa, market permintaan stiker ini ke depannya. Itu yang masih kita coba kembangkan terus. Oke. Secara lebih lanjut, tadi Pak Joko sudah membahas terkait bagaimana stiker ini dibuat ya secara produksinya. Tapi selain produksi ini kan masih ada aspek-aspek lainnya nih, mulai dari pembelian hingga penjualan. Nah, secara lebih lanjut, bagaimana sih proses bisnis CP Tajuk secara general aja? Mulai dari tahapan pembelian, misalnya beli barang untuk kain film seperti ini dan juga Eva seperti ini ya. Dan juga bagaimana proses ini diproduksi, kayak seperti tadi Papa jelaskan, dan bagaimana produk ini bisa dimarketingkan atau dijual ke customer. Atau bahkan ada proses logistik pengiriman yang mungkin bisa di-mention sedikit. Ya. Alurnya kita mulai dari kita ada divisi departemen pembelian. Dari departemen pembelian itu kebutuhannya dia menghitung bahan bakunya seperti apa, ada permintaan, dia beli barang bahan-bahan yang seperti ini. Itu dari PO yang dia udah buka, nanti kan dikirim ke di pembelian ke pabrik utama, pabrik besar. Nanti barang itu masuk, bagian pembelian itu akan input, misalnya beli 5.000 lembar, ya kan ada input dari bahan bakunya, input 5.000. Nanti sambil berjalan gitu baru proses yang tadi saya bilang, dia laminating. Nah, nanti kan 5.000 masuk ini, setelah kita laminating itu biasanya mungkin ada plus minus karena mungkin ada barang yang reject
atau rusak, ya itu persentasenya kecil sekali sih kalau kebijakan di situ. Nanti dari situ admin input ke bagian stok setelah barang jadi, setelah proses yaitu stok. Tapi melalui prosesnya itu ada satu tahapan lagi. Jadi yang dari setelah dia laminating masuk dulu ke bagian divisi konveksi yang untuk menjahit ini. Ya, ini ada satu divisi konveksi. Setelah dari divisi konveksi itu keluar barang, nah baru masuk ke stok gudang kita. Nah, nanti di bagian divisi sales begitu terima order, terima PO, mereka akan input misalnya ada pesanan berapa, 200, ya kan input pakai kode barangnya apa yang dibutuhkan, misalnya ABC, kodenya input bisa pesan 200. Nah nanti otomatis begitu kita cetak surat jalan, stok kita akan berkurang dari 5.000 itu berkurang 200. Nah nanti kaitannya langsung ke terbit faktur, harga misalnya berapa, 10.000. Nah, dari 200 kali 10.000, nah itu jadi nominal yang nanti kan kita tagih di toko tersebut. Nah seperti itu alurnya, dan otomatis stok itu akan terpotong. Nanti muncul lagi di bagian penagihan, itu faktur yang timbul udah sekaligus harga keluar. Seperti itu sih alurnya kurang lebih. Lalu untuk pengiriman barangnya sendiri, untuk saat ini CF Tajuk ini memiliki armada sendiri seperti truk dan lain-lain, atau menggunakan pihak ketiga, Pak? Untuk pengiriman kita semua pakai armada sendiri. Kita ada mobil box untuk kirim-kirim rata-rata ke toko dan ekspedisi. Kalau keluar kota kita kirim ke ekspedisi. Tapi ada juga customer kita yang mendatangkan mobil sendiri. Jadi mobilnya dia kirim sendiri, langsung ambil. Nah itu juga membantu mengurangi kos pengiriman kita. Seperti itu. Nah, jadi ya bisa dibilang cukup selaras dan juga ini ya berurutan ya. Nah kami selanjutnya, kira-kira ada masalah nggak sih dari proses bisnis CF Tajuk? Mungkin yang ada yang major atau bahkan ada yang minor juga, terus kalian lebih kecil dari segi permasalahan ini. Mungkin bisa disebutkan beberapa, Pak? Sistem, nah itu kartu masalahnya mana ya, tapi nggak ngerti. Oke, cut dulu ya. Ada juga. Terekam lah, itu memorinya cukup kok. Oke, paling saya coba izin ulang pertanyaannya ya, Pak. Untuk saat ini, apakah terdapat permasalahan atau kendala dalam proses bisnis CF Tajuk? Kendala permasalahannya pertama dari sistem alur kita penerimaan barang ke proses, dari setelah penerimaan barang ke proses konveksi jahit. Dari situ kadang-kadang ada selisih antara dari gudang barang proses, gudang barang proses yang laminating tadi ke divisi konveksi jahit. Itu kadang-kadang mereka ada selisih quantity karena proses penghitungannya atau kurang ketelitian atau segala macam. Itu jadi kadang-kadang misalnya masuk ke tukang jahit 200, nanti dari output dari tukang jahit itu bisa masuknya ke gudang cuma misalnya hanya 199 atau 198. Itu salah satunya. Terus kedua, kalau dari sistem di TOP-nya, top payment-nya ya, pembayaran, sistem pembayaran itu kadang-kadang di kita ini belum ada sistem yang benar-benar sampai detail banget. Kita kadang langganan ada yang bayarnya 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Jadi sistemnya itu yang 30 hari, kita misalnya ambil contoh pembayaran 30 hari. Kadang-kadang di pihak orang admin ini kita suka terlewat dia nagih. Bisa nagihnya itu bisa nanti dia jatuhnya di 40 hari, bahkan 45 hari dia baru bisa dia tertagih karena nggak ada sistem yang akurat. Jadi dia hanya feeling ingat-ingatan aja, oh si customer si A nih belum tertagih, dia belum sempat ngecek, padahal itu udah lewat dari 30 hari dia baru tagih. Ya itu karena nggak ada pengelompokan sistemnya yang
apa ya permanen gitu. Oh, si A pembayarannya berapa lama, si B berapa lama. Itu kadang-kadang dari sisi personilnya yang suka kurang teliti gitu. Jadi kelewat, akhirnya kerugian di pihak kita karena pembayaran semakin lama gitu. Terus kalau dari sisi apa tadi penjualan, di penjualan apa ya tadi, penjualan itu dari sisi harga ya, kadang-kadang kita kan nggak semua langganan kita ini rutin setiap ngambilnya per bulan. Ada yang memang rutin customernya per bulan, setiap bulan ambil, bahkan sebulan bisa 2 kali ngambil. Tapi ada juga kategori yang dia ambil bisa per 3 bulan sekali, per 4 bulan sekali. Nah, dia ambil. Kadang-kadang yang seperti itu juga jadi kendala buat kita. Kita belum punya sistem. Jadi kadang-kadang di sales kita, mereka kalau yang ambilnya jarang-jarang itu kan pasti upping harga kan, di atas 15-20%. Nah, nanti sekali ambil lagi buat bulan berikutnya lagi dia bisa rubah lagi tuh upping harganya. Kalau misalnya yang kali ini diambil upping 10-15% misalnya, itu nanti next time berikutnya bisa sampai di 20%. Nah, itu kadang-kadang kita dapat komplainan dari langganan itu harganya mahal. Nah, mahal. Gimana? Jadi masih belum konsisten ya dari masih belum konsisten. Di situ kita akui masih ada kelemahan di situ dari di pihak kita. Nah, tadi kan udah disebut ada 3 buah masalah ya, mulai dari sistem penagihan, produksi, hingga sistem sales. Kira-kira sering nggak sih terjadi masalah seperti ini, atau seberapa besar dampaknya kalau memang kejadian? Gitu. Ya cukup sering juga. Cukup sering juga. Ya. Berarti maksudnya sering ya, dengan dampak yang sebenarnya ya logika mungkin ya, dengan keadaan bahwa ya kalau memang terjadi kemunduran dari segi pembayaran ya emang cash flow-nya terhambat. Pasti kan. Untuk produksi ya berarti emang ada kesalahan dan bakal ada adjustment lagi dari penggunaan barangnya. Dan ya untuk saat ini ada pertanyaan lebih lanjut nih Pak, dimana CV Tajuk itu udah menerapkan solusi belum sih untuk permasalahan sebelum-sebelumnya? Atau emang sampai saat ini masih belum ada nih solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah tadi? Belum. Kita masih belum ketemu formula solusinya seperti apa. Oke. Paling itu sih sejauh ini yang harus kita tanyakan ya. Tapi ada beberapa sih pertanyaan minor lainnya yang cenderung lebih simple ya terkait CV Tajuk sendiri gitu. Nah, untuk saat ini CV Tajuk ini kan pasti udah punya sistem ya. Nah, kalau sampai saat ini selain sistem ini yang bisa dipakai untuk menyimpan stok dan lain-lain, apakah ada software lainnya yang digunakan CV Tajuk? Misalnya menggunakan WhatsApp untuk melakukan penjualan, atau mungkin menggunakan Excel untuk pencatatan lainnya? Kalau ya pendukung aja WhatsApp ya kita gunakan, karena kan komunikasi semua dengan langganan semua WhatsApp. Terus kalau di administrasi juga mereka pakai sistemnya memang Excel sih. Sudah berjalan gitu. Selain itu ada software lainnya mungkin yang terpakai? Nggak ada ya. Berarti memang masih sederhana ya? Masih sederhana sekali kita. Kalau menurut Bapak, untuk sampai saat ini teknologi tadi sudah cukup atau belum untuk digunakan secara proses bisnis CV Tajuk? Ya untuk saat ini sih ya dibilang cukup ya belum juga ya. Kita juga butuh mengikuti perkembangan zamannya kan, dan permintaan seperti sekarang menghadapi zaman era digitalisasi ya. Itu yang kita pikirkan juga ke sana seperti apa gitu. Cuman memang kita belum ketemu formulanya aja. Paling berikutnya kalau dari si karyawan CV Tajuk sendiri nih, kira-kira memiliki literasi teknologi nggak sih untuk mengalami perubahan sistem yang drastis, terutama dari aspek teknologi? Contohnya bisa dengan profil dari karyawan CV Tajuk yang terbiasa atau enggak sih dengan menggunakan teknologi terbaru, atau mungkin bisa jadi dari profil usia karyawan, misalnya karyawan udah berusia 30-40 ke atas ya, pastinya nggak secepat itu ya untuk beradaptasi dengan teknologi saat ini. Kira-kira untuk dari segi itu apakah ada insight dari Bapak? Kalau itu yang kita kurang tahu ya, karena kalau karyawan sih kita karyawan rata-rata karyawan lama semua kan. Itu
untuk penyesuaian ke arahnya seperti itu ya kita belum bisa membaca ya. Terus mereka skillnya itu seperti apa, kemampuannya ya seperti apa ya kita belum tahu ya. Mungkin ya ke depannya harus ada butuh training lagi mungkin. Kalau memang ada penyesuaian seperti itu kan, pelatihan lagi atau gimana. Oke. Nah, kalau bagi chat itu sendiri, kan tadi sempat di-mention ya kalau Bapak ini menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dan juga menggunakan Excel untuk melakukan pencatatan dan juga program yang ada itu dijalankan melalui PC. Yeah. Nah, selain itu semua, apakah CP Tajuk memiliki alat-alat lainnya, device lainnya untuk menjalankan program yang ada? Sebut aja ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan mesin-mesin lainnya yang custom untuk perusahaan. Ya ada sih yang mendukung ya untuk yang bagian pengguna laptop ya ada. Kalau mereka yang buat di bagian pembelian seperti itu aja sih. Lainnya sih nggak terlalu. Oke. Nah paling kita mau recap sedikit ya Pak. Tadi kan sempat dibahas keseluruhan proses bisnisnya. Kalau dari segi perspektif Bapak sendiri, untuk proses bisnis CP Tajuk ini bisa dibilang kompleks atau emang ada kriteria tertentu nih yang harus kita penuhi dalam rancangan sistem bagi CP Tajuk? Sebut saja, kalau yang tadi kan prosesnya ada dari pembelian, produksi, penjualan, dan pengiriman. Nah, menurut Bapak ini kompleks atau enggak? Dan di saat bersamaan, atau CV Tajuk ini punya nggak sih kriteria-kriteria seperti misalnya softwarenya itu harus dapat berjalan selama 24 jam dan dalam 7 hari. Jadi nggak boleh ada downtime sama sekali. Gitu. Atau mungkin memiliki kriteria security, tapi jadi datanya harus aman banget nih, simpan. Ada nggak kalau seperti itu? Kalau untuk harus sampai non-stop sih kita nggak seperti itu. Cuman kalau memang untuk keamanan security ya keamanannya ya itu memang perlu juga ya pendukung seperti itu. Cuman kan kita belum terpikir ke arah sana. Gitu sih. Oke, kali ini ada beberapa pertanyaan lagi yang lebih detail ya ke proses bisnis. Tadi kan dari segi penjualan, dari segi pembelian sendiri. Kira-kira ada nggak sih role tertentu yang nge-handle pekerjaan yang ada? Contohnya dari penjualan ternyata ada staff, dari pembelian ternyata ada staff pembelian, dari produksi ternyata ada staff supervisor yang nge-handle atau mengecek lah ya produksinya seperti apa. Itu apakah ada role seperti itu Pak? Yang secara detail sih enggak, cuman kita ada VIC yang memang bertanggung jawab, cuman nggak secara per divisi, secara keseluruhan aja mereka bertanggung jawab untuk mengontrol itu semua. Itu aja sih, karena kita perusahaan juga kan nggak bisa besar sekali, jadi ya personilnya juga ya kita batasi gitu. Oke, berarti udah ada PAC-nya ya? Ada. Oke. Paling saya lebih lanjut, kira-kira misalnya dalam proses pembelian nih, ada data apa aja sih yang dicatat atau mungkin ada dokumen output aja apa aja yang dicatat? Contohnya dalam pengiriman pasti ada dokumen yang diterbitkan kan? Nah itu dokumen apa sih yang diterbitkan di sana? Kalau untuk pengiriman ya dokumen yang diterbitkan pertama ya pasti surat jalan, kedua faktur, udah itu aja. Kalau dari penjualan ada dokumen apa? Itu enggak, itu dari penjualan maksudnya. Itu dari penjualan, surat jalan dan faktur. Kalau dari bagian pembelian dokumennya yang pertama pasti ada purchase order kan, PO. Dari purchase order PO itu nanti kita akan setelah terima barang kita juga kan terima surat jalan juga. Surat jalan nanti terima juga faktur dari pabrik. Sama sebenarnya ya, kita buat untuk ke customer ya kita juga terima dari pabrik ke pihak kita, seperti itu sama. Oke. Dan selanjutnya seberapa sering sih kegiatan proses transaksi misalnya pembelian barang ini dilakukan dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan pembelian barang itu seminggu itu minimal bisa 2 kali. Pembeliannya minimal ya, pembelian 2 sampai 3 kali tuh. Stok terus tergantung permintaan lagi marketnya. Kalau lagi bagus ya bisa seminggu bisa 2-3 kali, tapi kalau lagi marketnya nggak terlalu bagus ya data-datanya paling seminggu sekali gitu. Selain pada bagian pembelian, untuk bagian pengiriman dan penjualan sendiri kira-kira dilakukan berapa kali nih dalam sebutnya dalam 1 minggu? Kalau pengiriman kita selalu setiap hari kirim. Setiap hari ya? Iya, armada kita ada 3 mobil, yaitu selalu setiap hari kirim. Tapi kalau lagi sepi ya minimal 1 armada jalan gitu. Cuma hampir rata-rata sih
minimal 2 sampai 3 mobil selalu keluar mobil. Kalau untuk kegiatan penjualan dalam sehari ini kira-kira bisa terjadi berapa kali penjualan sih Pak? Kalau rata-rata dalam sehari itu transaksi buka surat jalan ya. Buka surat jalan itu bisa normalnya antara 5 sampai 10 surat jalan lah. Itu normal. Kalau lagi rame ya bisa sampai belasan. Seperti itu. Paling itu aja sih Pak untuk pertanyaan hari ini, dan terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya. Dan ya semoga insight dari interview ini dapat digunakan dengan baik nih untuk perancangan skripsi kami. Dan sebagian besar dari dokumentasi kegiatan ini akan kami simpan secara internal nih Pak. Tapi untuk keamanannya kami jamin tidak akan digunakan dari luar skop penggunaan pengerjaan skripsi ini. Dan ya jika Bapak perkenakan, kami juga ingin mengambil dokumentasi singkat berupa foto selain video ya, dengan untuk partisipasi pengerjaan interview ini. Oke. Apakah Bapak bersedia? Oke. Saya izin foto dalam bentuk format selfie ya Pak. Iya. Oke. Oke, gitu aja kalau dari kami. Ya, terima kasih Pak untuk sesi interview hari ini. Oke, makasih. Terekam nggak ya? Ini mah mesti terakhir ini.